pada kesempatan kali ini kebetulan saya yang akan sharing. Saya akan sharing tentang how to designing a customer-centric product. Gimana sih kita mendesain sebuah produk yang berfokus pada customer, kayak gitu. Kenapa penting banget? Karena kita tahu kita ngedesain produk, kita ngebuat produk itu kan sebenarnya untuk dipakai sama si customer kita kan, si usernya kita. Ya. Nah, gimana ceritanya kita mau produk kita dipakai kalau misalnya produk kita itu tidak berfokus pada customer kita, gitu, tidak customer centric. Nah, maka dari itu kali ini saya pengen ngebahas sih how to design a customer centric product ini. Nah, ini disadun dari buku Business Model Generation kalangan Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur. Nah, siapa sih mereka? Alexander Osterwalder sendiri adalah seorang profesor business management di Universitas Luzern, Swiss gitu. Dan kalau teman-teman tahu bisnis model Canvas yang sering dipakai kan sekarang ya di buku bisnis atau buku kuliah manajemen kan ada tuh bisnis model Canvas gitu kan, kayak kalau mau bikin perusahaan baru gitu atau bisnis baru biasanya start dengan bisnis model Canvas. Nah, si Alexander Osterwalder inilah orang yang mencetuskan, orang yang ngebuat si bisnis model Canvas itu kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada Yves Pigneur. Siapa Yves Pigneur? Yves Pigneur adalah profesor juga di sistem informatika, manajemen sistem informatika di Universitas Luzern, dan seorang ahli komputer dari Belgia kayak gitu. Nah, mungkin langsung aja, apa aja sih yang kita akan bahas? Sebenarnya cukup pendek ya pembahasan kali ini, cuma ada 3 sebenarnya akan kita bahas. Pertama tentang customer insight, kedua ada escalation, ketiga prototyping dan proof of concept. Oke, next. Ya, jadi ketika ingin menciptakan sebuah produk yang berfokus kepada customer, itu penting banget kita untuk mendapatkan pola pikirnya si pelanggan terlebih dahulu gitu. Nah, gimana cara mendapatkan pola pikir pelanggan? Melalui market research gitu. Nah, kenapa sih menyamai pola pikir pelanggan ini benar-benar penting? Gitu. Ya tadi, kalau ingin menciptakan produk yang menjawab kebutuhan pelanggan, yang benar-benar berfokus pada pelanggan, ya kita harus tahu pola pikirnya pelanggan itu seperti apa sih. Nah, untuk mengetahui tentang pola pikir pelanggan, untuk mendapatkan persepsi si pelanggan, si Alexander Osterwalder sama Yves Pigneur menyarankan untuk menggunakan empathy map atau peta empati. Gitu. Apa sih peta empati? Gitu. Nah, empathy map atau peta empati itu sebuah mapping, sebuah peta yang digunakan untuk kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam diri customer gitu. Nah, apa sih yang sehari-hari customer lihat gitu kan? Apa yang customer katakan dan lakukan? Apa yang customer dengar? Apa yang customer pikir dan rasakan? Apa sih pain points-nya atau rasa sakitnya si customer, dan apa sih perolehan atau achievement yang ingin dicapai oleh customer kayak gitu. Nah, kita harus nyami 6 hal ini nih untuk kita bisa tahu nanti kira-kira produk apa sih yang cocok sama si customer, apa sih yang harus di-develop gitu. Next. Ya, next-nya untuk menciptakan empathy map itu perlu dipecah nih jadi ke dalam 6 pertanyaan yang tadi kayak gitu. Nah, dari 6 hal tadi itu dipecah lagi jadi tanyaan-tanyaan yang lebih kecil gitu untuk mendapatkan persepsinya si pelanggan ini. Contohnya, misalnya apa yang dilihat oleh si customer gitu. Nah, ini pertanyaan-tanyanya seputar kayak seperti apa sih tampaknya yang dilihat si customer itu. Siapa aja sih yang mengelilingi si customer gitu. Siapa teman-temannya customer, siapa keluarganya customer, influencernya customer gitu. Apa sih yang jadi masalah yang dilihat dan ditemui oleh customer kayak gitu. Nextnya, apa yang didengar oleh customer, apa sih yang didengar oleh teman-temannya si customer, pasangannya si customer,
influencernya si customer gitu. Siapa sih yang benar-benar mempengaruhinya si customer dan gimana cara si customer itu terpengaruh. Terus saluran media apa yang berpengaruh bagi si customer kayak gitu. Nah, berikutnya apa sih yang dipikirkan dan dirasakan customer? Itu kita bisa breakdown lagi contoh-contoh pertanyaannya. Misalnya, apa yang benar-benar penting bagi si customer? Bayangkan emosi si customer, apa sih yang menggerakkan si customer? Apa yang membuatnya dapat terbangun di malam hari gitu, merasa khawatir gitu kan sampai terbangun gitu. Nextnya, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh customer? Nah, ini di breakdown lagi. Misalnya, apa sih sikapnya si customer? Apa yang dikatakan si customer pada orang lain? Terus, sakit hati apa yang paling dirasakan oleh customer? Pain points apa gitu? Apa frustasi terbesarnya si customer? Rintangan apa yang ada pada diri si customer? Resiko apa sih yang ditakuti si customer? Nah, apa saja perolehan yang dicapai oleh customer? Next questionnya, apa sih yang mau dicapai sama si customer? Apa sih achievement-nya gitu? Nah, itu ada macam-macam nih breakdown-nya. Apa yang benar-benar ingin dicapai si customer itu? Bagaimana ia mengukur kesuksesannya? Dan bagaimana mimpi-mimpi dan aspirasinya? Tolong digambarkan, kayak gitu. Nah, mungkin abstrak ya sampai sini ya. Ini apa sih maksudnya 6 hal ini, kayak gitu. Nah, supaya tidak bingung, supaya ada gambaran, kita langsung ke case study aja. Next. Nah, ini ada sebuah case study dari Microsoft. Jadi pada tahun 2008, itu open source platform kan mulai bermunculan. Dimulai dari Google ya, yang ramai dengan Google Spreadsheet-nya dia. Terus habis itu Google, apa namanya? Google SharePoint-nya dia gitu kan, dan lain-lain kayak gitu. Google Docs, Google Drive itu kan open source platformnya si Google gitu kan, dan mulai rame gitu. Nah, Microsoft ngerasa khawatir, waduh kok jadi rame ya kayak gitu. Nah, Microsoft ngerasa pada tahun 2008 itu bahwa mereka juga harus berpikir nih gimana caranya untuk bisa masuk ke industri ini kayak gitu. Mereka mulai berpikir apakah perlu ya bikin open source platform juga kayak gitu. Nah, dari situ mereka mencari tahu nih siapa sih kira-kira customer-nya Office platformnya mereka gitu. Oh, ternyata customer Office platformnya mereka yang punya decision making di sebuah perusahaan bisa menggunakan Office platform tersebut adalah para CTO dan para CIO. CTO itu Chief Technology Officer, CIO itu Chief Innovation Officer di berbagai perusahaan gitu. Nah, jadi si Microsoft waktu itu menginterview banyak CTO dan CIO dari seluruh dunia dan mencoba untuk membuat empathy map dari para CTO dan CIO kayak gitu. Nah, ini contohnya. Apa sih yang para CTO dan CIO lihat gitu? Oh, mereka melihat bahwa aplikasi Google itu murah ya. Pengguna mereka alias para pegawai mereka selalu mengeluh nih dengan menggunakan Microsoft kayak gitu. Terus habis itu karyawannya mereka, penggunanya itu sering menggunakan aplikasi Google ternyata untuk hal-hal yang rahasia, misalnya Google Drive kayak gitu, atau Gmail gitu. Nah, terus software open source itu mulai pangsa pasar nih ternyata yang dia lihat. Dan dia juga ngelihat bahwa kalau menggunakan Microsoft, setiap ada upgrade harus membeli lisensi baru gitu. Nah, terus berikutnya adalah apa sih yang customer katakan dan lakukan gitu. Nah, di sini apa sih yang para CTO dan CIO itu sering katakan dan lakukan di luar sana? Nah, pertama, mereka mengatakan, wah kita nggak perlu nih pakai sistem kita sendiri. Artinya kita nggak perlu nih build our own system gitu. Kita bisa open sourcing nih keluar gitu. Terus habis itu para CTO CIO ini ternyata mereka bilang bahwa mereka itu suka membaca tentang perkembangan IT terbaru gitu, dan mereka selalu mengcompare perusahaan kita udah punya belum ya gitu. Terus
Pak CTO dan CIO ini juga bilang bahwa kita harus memangkas biaya gitu. Tapi perusahaan juga belum adopt nih terhadap tren IT baru kayak gitu. Banyak dari mereka bilang kayak gitu. Terus ada lagi yang bilang saya mengikuti tren IT baru. Saya harus berinovasi gitu. Semuanya harus ada dalam kontrol saya gitu. Nah, terus ada juga yang bilang dan mengatakan bahwa software open source itu sempurna dan gratis gitu. Nah, lalu apa yang CTO dan CIO dengan dari sekeliling mereka kayak gitu? Para employee-nya mereka, para pegawai mereka bilang, kami menemukan si open source platform ini gitu. Terus orang IT-nya mereka nanya, IT kita benar-benar udah aman belum sih? Gitu. Pakai si open source platform ini gitu. Terus si manajemen mereka bilang ke mereka, kita harus mangkas biaya nih, kamu harus bisa mangkas biaya gitu. Terus Pak Board of Commissioner atau komisaris bilang, Anda sebagai CTO CIO benar-benar menciptakan nilai bisnis nggak sih? Gitu. Terus biaya IT untuk perusahaan terlalu tinggi menurut para BOD yang lain, manajemen yang lain gitu. Terus menurut para pegawai lain, dia dengan bahwa proses sharing dokumen antar pegawai tidak efisien gitu, dan pegawai sulit berkolaborasi gitu. Nah, terus apa yang customer, si CTO dan CIO ini bikin dan rasakan? Pertama, dia mikirin ternyata kepentingan pribadinya dia sendiri. Jabatan dia sebagai CTO atau CIO aman gak ya? Gitu. Terus, bagaimana saya bisa dipercaya sama CEO dan Dewan Komisaris gitu? Bagaimana meningkatkan produktivitas di perusahaan tapi mengurangi juga biaya gitu. Terus dia juga berpikir apakah Google alternatif yang sehat gitu. Terus dia juga ternyata berpikir bahwa dia lebih percaya teknologi Microsoft, lebih proven, udah lama gitu kan, dan sering dipakai. Dan tapi dia juga berpikir bahwa saya muak nih sama license fee-nya Microsoft gitu. Nah, terus kita beralih ke pain points gitu. Rasa sakit yang dirasain oleh para CTO dan CIO. Pertama, anggaran IT-nya tidak cukup besar. Kedua, biaya licensing untuk versi baru mahal gitu. Ketiga, ada possibility serangan hacker gitu. Keempat, perubahan teknologi yang pesat gitu. Kelima, staff IT-nya mereka selalu lembur. Keenam, tidak efisien nih kolaborasi antar pegawai. Lalu apa sih achievement atau perolehan yang mereka ingin tuju gitu? Pertama, again, pribadi ya, mereka dapat positive feedback nih dari manajemen dan dewan komisaris terhadap kinerja mereka. Terus mereka juga ingin mencapai sistem IT yang benar-benar aman gitu. Terus ada penyesuaian antara bisnis dan IT. Tidak ada lagi biaya pemeliharaan dan tidak ada lagi license fee. Terus mereka juga pengen software yang tidak memerlukan pelatihan, artinya orang udah biasa make gitu, begitu diimplement orang langsung familiar, gampang make gitu. Dan pengen kolaborasi antar pegawai lebih efektif. Nah, itu akhirnya dari situ si Microsoft membuat Open Office-nya dia ya, yang kayak Microsoft Spreadsheet, Microsoft Docs, dan lain-lain kayak gitu kan, SharePoint gitu. Nah, next. Nah, tadi kan kita udah gambar nih si customer kita seperti apa sih menggunakan empathy map. Kita udah tahu dong customer kita kayak gimana gitu kan. Nah, nextnya yang diperlukan adalah menciptakan ide-ide gitu untuk menjawab kebutuhan customer tadi. Kita udah tahu profil customer kayak gimana, kebutuhan mereka apa. Sekarang kita ciptain nih ide-ide untuk menjawab kebutuhan mereka gitu. Nah, si Alexander Sowder sama si Yves Pigneur membagi dua fase nih untuk pembuatan ide. Fase pertama adalah pembangunan ide, di mana mereka menyarankan untuk ketika di fase pembangunan ide ini, untuk pembuat ide ini dikumpulkan sebanyak-banyaknya orang dan mereka disuruh cari ide sebanyak-banyaknya selian-liannya gitu. Di sini abaikan status quo gitu, pokoknya berpikir gila aja out of the box gitu kan. Nah, di fase kedua ada sintesis. Sintesis adalah proses pengerucutan ide menjadi ide yang benar-benar bisa
diaplikasikan, mempunyai visibilitas yang tinggi gitu. Nah, next. Dalam pembuatan ide, si Vespin-nya sama Alexander Osterwalder bilang gitu, ada 4 hal yang bisa jadi pusat inovasi atau pusat ide. Yang pertama, idenya terpacu oleh sumber daya gitu. Nah, ide atau inovasi yang terpacu dari sumber daya ini maksudnya ini benar-benar terpacu dari sumber daya si organisasi itu sendiri kayak gitu. Misalnya infrastruktur si organisasi atau sistem si organisasi. Contohnya Amazon Web Services itu dibangun di atas infrastruktur retail Amazon.com untuk mereka menawarkan kapasitas server dan uang penyimpanan data pada perusahaan kayak gitu. Nah, berikutnya terpacu oleh penawaran. Nah, terpacu oleh penawaran ini inovasi atau ide terpacu dari penawaran menciptakan proposisi nilai baru gitu. Contohnya Cemex, perusahaan semen asal Meksiko, mereka menjanji mengirimkan produk semen adukan ke lokasi itu dalam waktu 4 jam saja, di mana standar industri semen waktu itu 48 jam untuk ngirimin semen adukan ke lokasi gitu. Artinya si Cemex ini kan menciptakan value proposition baru ya, yang proposisi baru, yaitu proses delivery time yang lebih cepat daripada kompetitornya. Nah, terpacu oleh pelanggan berikutnya. Terpacu oleh pelanggan ini, si ide sama atau inovasi ini terpacu dari kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan kenyamanan si pelanggan gitu. Contohnya Gojek menyediakan layanan ride-hailing apps berdasarkan kebutuhan masyarakat Jakarta akan layanan transportasi yang cepat dan dapat dipercaya. Kan kita tahu Jakarta macet gitu kan. Mereka butuh transportasi yang cepat, yang bisa sat. Ya pilihannya ada ojek kan. Tapi banyak ojek juga suka nembak harga waktu itu di Jakarta. Makanya harganya dibikin fixed price gitu. Jadi si pelanggan merasa aman dan percaya nih sama bahwa mereka tidak ditipu oleh ojek gitu. Nah, nextnya terpacu oleh keuangan. Nah, berikutnya yang inovasi atau ide yang terpacu oleh keuangan ini ya, inovasi atau ide yang terpacu oleh arus pendapatan baru atau mekanisme penetapan harga atau struktur biaya. Misalnya, ketika biaya produksi untuk mobil 7-seater Toyota Avanza itu makin tinggi dan makin tidak terjangkau harga jualnya bagi keluarga pendapatan menengah rendah. Nah, si Toyota Astra ini meluncurkan produk baru, yaitu Toyota Calya, sebuah mobil 7-seater yang biaya produksi rendah sehingga bisa dijangkau oleh para keluarga baru berpendapatan menengah rendah gitu. Nah, next. Oke, selanjutnya tadi kan udah ketemu ya pusat-pusat idenya itu dari mana. Nah, berikutnya adalah dalam pembangunan ide harus mengabaikan status quo dan menggunakan kata what if. Bagaimana jika gitu. Contohnya apa? Contohnya bagaimana jika pembeli membeli dan merakit sendiri furniture mereka sehingga mengurangi biaya pemasangan assembly cost. Nah, ide itu melahirkan IKEA pada tahun 1960. Bagaimana jika panggilan telepon di seluruh dunia gratis? Melahirkan Skype tahun 2003. Nah, terus habis itu, bagaimana jika komputer memiliki antarmuka grafis, ukuran yang kompak dan dapat hadir di setiap rumah di dunia? Nah, pertanyaan bagaimana jika ini melahirkan Macintosh, personal komputer pertama di dunia pada tahun 1984. Lalu, bagaimana individu dapat meminjamkan uang satu sama lainnya tanpa harus melalui perantara bank? Nah, pertanyaan bagaimana jika ini melahirkan ide peer-to-peer lending pertama pada tahun 2005 yang diinisiat oleh Zopa. Nah, lalu ada juga pertanyaan bagaimana jika mata uang itu bebas dari kontrol pemerintah dan desentralisasi ke masing-masing pengguna. Nah, pertanyaan bagaimana jika ini melahirkan produk Bitcoin pada tahun 2009, sebuah
cryptocurrency pertama. Lalu dulu juga ada pertanyaan bagaimana jika belanja nggak perlu bawa uang tunai kemana-mana gitu. Cukup dengan membawa sebuah kartu. Pertanyaan ini melahirkan kartu kredit pertama yang dikeluarkan Diners Club pada tahun 1950. So, jadi kalau bisa dilihat bahwa semua pertanyaannya out of the box, sesuatu yang belum ada pada zaman itu, gitu kan. Tapi ternyata pertanyaan itu melahirkan ide-ide baru yang di luar status quo yang ternyata bisa kita lihat sangat useful for the humanity today. Gitu. Jadi, pembuatan ide penting untuk berpikir out of the box dan menggunakan kata what if tadi. Nextnya adalah sintesis. Sintesis adalah fase di mana ide-ide yang banyak yang sudah dikumpulkan tadi dikumpulkan menjadi ide yang bisa diimplementasikan. Nah, si Alexander Osterwalder sama FSP-nya menyarankan menggunakan metode brainstorming untuk mengumpulkan dan mengucapkan ide. Nah, kumpulan ide yang terbaik nanti bisa dibawa pada langkah selanjutnya, yaitu prototyping dan proof of concept. Gitu. Nah, next. Nah, nextnya brainstorming kayak gitu. Seperti apa sih brainstorming yang disarankan oleh Alexander Osterwalder dan FSP-nya? Gitu. Pertama, si Alexander Osterwalder dan FSP-nya menyarankan tim yang bervariasi sebagai anggota tim brainstorming. Gitu. Berasal dari berbagai unit bisnis, baik business unit, product unit, IT, operations, customer service gitu. Karena bisnis mereka yang berhadapan dengan kenyataan realita bisnis di lapangan sehari-harinya gitu. Orang IT mereka yang tahu kan perkembangan teknologi terkini. Orang operations mereka yang tahu operational hasil sehari-hari gitu. Customer service mereka yang setiap hari berhadapan dengan berbagai macam keluhan pelanggan gitu. Sedangkan orang orang produk adalah mini CEO, mereka harus tahu baik dari sisi bisnis, dari sisi teknologi, operational hasil maupun apa sih yang didapat dari customer service gitu. Nah, terus disarankan juga bahwa tim ini harus berasal dari berbagai usia dan memiliki bidang dan kepakaran yang berbeda gitu. Kenapa? Karena ya tadi orang dengan usia yang muda cenderung mereka punya ide-ide yang sangat liar, yang banyak gitu kan. Tapi seiring pertambahan usia biasanya mereka makin realistis gitu. Jadi yang usia ini bisa dipakai untuk memunculkan ide-ide tadi, yang tadi gitu. Bidang dan kepakaran juga ya sama gitu kan. Dari berbagai macam bidang bisa ketemu berbagai macam ide gitu, tapi bisa melihat juga dari berbagai macam ide dari bidang mereka bisa mengukur visibilitasnya masing-masing gitu. Terus tingkat senioritas yang berbeda juga sama, tingkat senioritas dan pengalaman yang berbeda itu penting untuk ya tadi proses untuk penggabungan ide maupun penyusutan ide tadi gitu. Makin senior dan makin pengalaman mereka tentu udah tahu nih gitu kan apa aja sih halangannya, apa aja sih yang bisa jadi opportunity gitu. Sedangkan mereka yang belum senior, yang belum berpengalaman, mereka biasanya juga punya ide-ide yang jauh lebih liar gitu. Nah, terus mereka juga disarankan punya latar belakang budaya yang berbeda gitu, karena berbagai budaya biasanya punya approach yang beda-beda dalam pengembangan ide. Nah, terus apa aja yang harus dilakukan tiap peserta gitu ketika brainstorming? Pertama, petakan ide produk. Jadi si peserta harus bikin product mappingnya dia gitu. Tujuan produknya apa sih? Description produknya apa? Mau bangun fitur apa aja dalam produknya? Capability dari tiap fitur itu apa? Gitu. Tujuannya, goalsnya dari produk itu apa? Gitu. Nah itu harus dipetakan. Gitu. Nah nanti sangat bagus kalau misalnya dari peta produk tadi masih dipecah lagi jadi masing-masing elemen gitu, dan itu digambarkan, dibikin visual gitu, bisa menggunakan post-it misalnya, atau menggunakan whiteboard, atau menggunakan PPT gitu. Nah terus habis itu tentukan jalan ceritanya dari ide produk tersebut gitu, dan si orang yang presentasi memberikan ide produk itu dia harus bisa menceritakan si ide produk
cerita dari si ide produk tadi. Itu tadi backgroundnya apa gitu, produknya seperti apa, fiturnya apa aja, terus habis itu capability-nya apa aja gitu, goals-nya nanti apa gitu. Itu harus bisa diceritakan secara jelas, dan nanti para peserta duduk bersama untuk memilih ide mana saja yang paling impactful namun visible untuk dilakukan gitu. Goals-nya dari si brainstorming ini, brainstorming team dapat melahirkan dan juga mewujudkan ide-ide yang muncul untuk dibawa ke fase berikutnya, fase prototyping dan proof of concept. Nah, next, yang terakhir. Fase terakhir adalah fase prototyping dan proof of concept, di mana setelah ketemu ide-ide tadi dan setelah disaling idenya, dibuat prototipe produk berdasarkan ide tersebut gitu. Nah, prototypingnya itu bisa macam-macam, misalnya menggunakan papan gambar. Jadi nanti dibikin ada banyak papan, terus setiap papan merepresentasikan page dari produk yang mau di develop atau semacam inilah ya, semacam flow-nya kayak gitu, yang mau dari produk yang mau di develop gitu. Nanti orang bisa cobain sendiri. Oh, kalau masuk ke menu ini gimana? Ganti papan. Tekan tombol ini gimana? Ganti papan. Atau bisa menggunakan teknologi tools yang udah terkini juga, misalnya seperti Figma. Jadi bisa bikin soal ada di dalam HP, dipencet-pencet gitu kan kalau pakai Figma. Gitu. Atau tools-tools prototyping yang lainnya. Nah, setelah prototype produk itu jadi, maka dilakukan proof of concept. Proof of concept-nya apa? Usability testing. Nah, di usability testing ini tujuannya mau ngecek apakah si responden benar-benar membutuhkan produk tersebut dan apakah responden dapat mengoperasikan produk dengan baik. Nah, setelah dilakukan usability testing ke beberapa potential user, maka perlu dilakukan evaluasi. Pertama, apakah produk bisa diterima oleh si target customer? Kedua, apakah produk benar-benar menjawab kebutuhan target customer? Dan ketiga, apakah produk mudah digunakan oleh customer? Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata masih ada flow, oh ternyata produknya nggak bisa diterima customer, oh ternyata tidak jawab kebutuhan customer, atau ternyata susah dipakai nih. Nah, maka perlu diobek lagi, balik ke proses pencarian ide lagi untuk menemukan produk yang kira-kira bisa diterima oleh target customer, menjawab kebutuhan customer dan mudah digunakan oleh customer gitu. Tapi kalau misalnya dari hasil evaluasinya sudah oke, customer merasa oh produknya bisa diterima nih dan ngejawab kebutuhan mereka dan ternyata mudah digunakan gitu. Nah, maka bisa lanjut ke berikutnya, si product manager membuat requirement produk dan mulai pengembangan produk kayak gitu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih.